Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fajar. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengelompokan data mining. Nah, data mining ini dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama ada deskripsi, estimasi, prediksi, klasifikasi, pengklasteran, dan asosiasi. Yang pertama, deskripsi. Proses penggambaran pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data. Contohnya, petugas pengumpulan suara mungkin tidak dapat menentukan siapa yang berkualitas dan didukung dalam pemilihan presiden. Deskripsi dari pola dan kecenderungan sering memberikan kemungkinan penjelasan untuk suatu pola atau kecenderungan. Yang kedua ada estimasi. Estimasi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali variabel target estimasi lebih ke arah numerik daripada ke arah kategori. Model dibangun menggunakan record lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target sebagai nilai prediksi. Selanjutnya, pada peninjauan berikutnya, estimasi nilai dari variabel target dibuat berdasarkan nilai variabel prediksi. Sebagai contoh, akan dilakukan estimasi tekanan darah sistolik pada pasien rumah sakit berdasarkan umur pasien, jenis kelamin, indeks berat badan, dan level sodium darah. Hubungan antara tekanan darah sistolik dan nilai variabel prediksi dalam proses pembelajaran akan menghasilkan model estimasi. Model estimasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk kasus baru lainnya. Yang ketiga ada prediksi. Prediksi hampir sama dengan klasifikasi dan estimasi, kecuali bahwa dalam prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang. Contoh prediksi dalam bisnis dan penelitian adalah yang pertama, prediksi harga beras dalam 3 bulan yang akan datang. Yang kedua ada prediksi persentase kenaikan kecelakaan lalu lintas tahun depan jika batas bawah kecepatan dinaikkan. Berikutnya yang keempat ada klasifikasi. Dalam klasifikasi terdapat target variabel kategori. Sebagai contoh, penggolongan pendapatan dan dapat dipisahkan dalam 3 kategori, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah. Contoh lainnya ada klasifikasi dalam bisnis dan penelitian, yaitu menentukan apakah suatu transaksi kartu kredit merupakan transaksi yang curang atau bukan. Ada juga memperkirakan apakah suatu pengajuan hipotek oleh nasabah merupakan suatu kredit yang baik atau buruk. Yang kelima ada pengklasteran, merupakan pengelompokan record, pengamatan, atau memperhatikan dan membentuk kelas objek-objek yang memiliki kemiripan. Klaster adalah kumpulan record yang memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya dan memiliki ketidakmiripan dengan record-record dalam klaster lain. Perbedaan antara pengklasteran dengan klasifikasi yaitu tidak adanya variabel target dalam pengklasteran. Contoh pengklasteran dalam bisnis dan penelitian adalah mendapatkan kelompok-kelompok konsumen untuk target pemasaran dari suatu produk bagi perusahaan yang tidak memiliki dana pemasaran yang besar. Yang terakhir ada namanya asosiasi. Tugas asosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul dalam satu waktu. Dalam dunia bisnis, lebih umum disebut analisis keranjang belanja. Contoh asosiasi ini adalah meneliti jumlah pelanggan dari perusahaan telekomunikasi seluler. Diharapkan untuk memberikan respons positif terhadap penawaran upgrade layanan yang diberikan. Nah, berikutnya ada beberapa tantangan dalam data mining. Yang pertama ada scalability, yaitu besarnya ukuran basis data yang digunakan. Dimensionality, banyaknya jumlah atribut dalam data yang akan diproses. Complex and heterogeneous data, yaitu data yang kompleks dan bervariasi. Data quality, kualitas data yang akan diproses seperti data yang bersih dari noise, missing value, dan lain-lain. Data ownership dan distribution, siapa pemilik data dan bagaimana distribusinya. Proses preservation, menjaga kerahasiaan data yang banyak diterapkan. Streaming data, aliran data itu sendiri.
Nah, mungkin cukup itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan bye.